Baik, perkenalkan, nama saya Aisyah, NIM 18104166663. Kelas A2 pagi, jurusan manajemen, mata kuliah MPI atau manajemen pemasaran internasional. Hari atau tanggal hari Jumat tanggal 23 Juli 2021. Dosen Adi Mursalin SEMM. Ujian UAS. Baik, di sini saya akan menjawab soal UAS Manajemen Pemasaran Internasional. Soal bagian A berkenaan dengan aktivitas mahasiswa di WA dan Google Classroom. Soal yang pertama, apakah Anda selalu hadir dalam kuliah manajemen pemasaran internasional? Mengapa? Jawabannya, ya, saya selalu hadir dalam setiap pertemuan kuliah manajemen pemasaran internasional. Alasannya, saya mengikuti mata kuliah manajemen pemasaran internasional adalah karena bagi saya kuliah ini harus mengikuti prosedur dan juga manajemen pemasaran internasional ini mempunyai peran yang sangat besar dalam pertumbuhan dan perkembangan ekonomi agar kedepannya dapat memperoleh banyak ilmu yang lebih luas dalam menjalankan pemasaran. Soal yang kedua, berapa kali Anda hadir dalam kuliah manajemen pemasaran internasional secara daring? Jawabannya, saya menghadiri kuliah manajemen pemasaran internasional secara daring sebanyak 14 kali. Soal yang ketiga, apa-apa yang saudara pelajari selama saudara belajar manajemen pemasaran internasional secara daring? Manfaat apa yang saudara peroleh mempelajari manajemen pemasaran internasional secara daring? Jawabannya, yang saya pelajari selama belajar MPI secara daring yaitu yang pertama, pengertian manajemen pemasaran internasional. Yang kedua, ruang lingkup manajemen pemasaran internasional. Yang ketiga, strategi pemasaran produk ke luar negeri. Yang keempat, cara mengekspor barang ke luar negeri. Yang kelima, strategi promosi internasional. Yang keenam, bisnis internasional. Yang ketujuh, perilaku konsumen dalam lintas budaya dan perspektif internasional. Yang kedelapan, the cultural environment of global markets. Yang kesembilan, hukum bisnis perdagangan internasional. Manfaat yang saya peroleh dalam mempelajari MPI secara daring yaitu proses yang diajarkan akan membuat kita semakin mahir dalam melakukan pemasaran, dan keahlian kita dalam berkomunikasi cukup dibutuhkan di dalamnya, serta pemasaran juga penting ketika kita ingin memberikan ide yang berguna dalam kehidupan kita. Soal yang keempat, apa tugas terstruktur yang diberikan oleh dosen saudara selama kuliah daring? Jelaskan tugas terstruktur Anda. Jawabannya, yang pertama, meringkas materi yang disampaikan oleh pembicara dalam video. Yang kedua, meringkas 3 video pemasaran internasional dan membuat video record. Yang ketiga, meringkas strategi pemasaran produk ke luar negeri. Yang keempat, meringkas cara mengekspor barang ke luar negeri. Yang kelima, mempresentasikan strategi promosi internasional. Yang keenam, mempresentasikan materi bisnis internasional. Yang ketujuh, mempresentasikan perilaku konsumen dalam lintas budaya dan perspektif internasional. Yang kedelapan, mencari materi di Google tentang the cultural environment of global market dan membuat video record. Yang kesembilan, mempresentasikan materi tentang hukum bisnis perdagangan internasional. Soal yang kelima, bagaimana kuliah daring MPI memberi kesan kepada Anda? Platform media apa yang digunakan oleh dosen dalam memberi kuliah manajemen pemasaran internasional? Jawabannya, kuliah daring MPI banyak memberi kesan kepada saya karena materi yang disampaikan sangat membantu saya dalam memahami mata kuliah tersebut. Juga disertai dengan pemberian tugas yang dapat menambah dan mengasah pengetahuan saya tentang manajemen pemasaran internasional, serta platform media yang digunakan dalam penyampaian tugas atau kuliah MPI seperti Google Classroom, WhatsApp, YouTube, dan lain-lain. Soal bagian B, ini berkaitan dengan teori manajemen pemasaran internasional. Mahasiswa wajib menjawab dengan terinci dan tidak
asal jawab. Soal yang pertama, mengapa perusahaan penting memahami lingkungan budaya pada pemasaran internasional? Jawabannya, karena budaya dijadikan sebagai jati diri dalam berinteraksi dengan masyarakat internasional. Karena budaya sangat penting dalam suatu negara identik dengan kebudayaan, jadi kita harus memahami lingkungan budaya pada negara tersebut agar terjalin hubungan yang baik antar negara. Soal yang kedua, sebutkan dan jelaskan faktor apa saja yang mendorong perusahaan domestik memasuki pasar internasional. Jawabannya, yang pertama, kejenuhan pasar domestik adalah makmur perusahaan yang berorientasi pada pertumbuhan perlu menciptakan pertumbuhan peluang pasar untuk menaikkan keuntungan. Yang kedua, persaingan adalah usaha dari dua pihak atau lebih perusahaan yang masing-masing bergiat memperoleh pesanan dengan menawarkan harga atau syarat yang paling menguntungkan. Yang ketiga, peluang-peluang pasar adalah suatu bidang kebutuhan pembeli di mana perusahaan dapat beroperasi secara menguntungkan. Yang keempat, berupa pengalaman yang tajam adalah fenomena produksi di mana biaya unit menurun seiring meningkatnya volume. Yang kelima, posisi pasar ceruk adalah sebagian tertentu dari keseluruhan pasar yang ingin disasar oleh suatu produk. Soal yang ketiga, apa saja yang menjadi hambatan dalam pemasaran internasional yang dilakukan dengan melalui ekspor ke negara tujuan? Jawabannya, yang pertama, perbedaan mata uang antara negara pengekspor dengan mengimpor. Yang kedua, adanya kebijakan impor yang dilakukan suatu negara. Yang ketiga, perbedaan bahasa antara negara pengekspor dengan mengimpor. Yang keempat, ada pengenaan biaya masuk yang tinggi. Yang kelima, adanya perbedaan ketentuan atau peraturan. Yang keenam, adanya organisasi ekonomi yang mementingkan negara anggotanya. Yang ketujuh, proses dan prosedur ekspor impor yang panjang dan lama. Yang kedelapan, adanya perang yang dialami suatu negara dan perampok. Soal yang keempat, mengapa perusahaan harus mempelajari segmentasi pasar suatu negara tujuan pemasaran internasional? Segmentasi pasar apa saja yang perlu dilakukan untuk mengetahui pelanggan potensial bagi produk perusahaan? Jawabannya, karena alasannya suatu perusahaan melakukan segmentasi pasar salah satunya adalah demi meningkatkan efektivitas strategi pemasaran yang telah direncanakan dan juga agar lebih terarah serta sumber daya pada perusahaan juga bisa dipakai secara efisien dan efektif. Segmentasi yang perlu dilakukan untuk mengetahui pelanggan potensial bagi produk perusahaan yaitu yang pertama, segmentasi geografis, yang kedua, segmentasi harga, yang ketiga, segmentasi media, yang keempat, segmentasi demografis, yang kelima, segmentasi waktu. Soal bagian C, berkenaan dengan video yang berkenaan dengan manajemen pemasaran internasional. Setelah mahasiswa menonton video-video manajemen pemasaran internasional ini, mahasiswa diminta untuk menjelaskan judul video yang ditonton dan makna judul video tersebut menurut versi mahasiswa, teori-teori yang dijelaskan oleh pembicara dalam video tersebut, dan manfaat dan wawasan yang diperoleh setelah menonton video-video manajemen pemasaran internasional yang mahasiswa tonton. Yang pertama, silahkan buka link video ini. Video bagian A, jawabannya yang berjudul Pemasaran Internasional versus Pemasaran Global. Makna dari judul video tersebut adalah pemasaran internasional adalah kinerja kegiatan-kegiatan bisnis yang didesain untuk merencanakan, menetapkan harga, mempromosikan, dan mengarahkan arus barang dan jasa sebuah perusahaan kepada para konsumen atau para pemakai di lebih dari satu bangsa untuk mendapatkan keuntungan. Sedangkan pemasaran global mengacu pada kegiatan-kegiatan oleh perusahaan-perusahaan yang menekan upaya standarisasi, koordinasi lintas pasar, dan integrasi global.
Teori-teori yang dijelaskan dalam video tersebut adalah yang pertama, pengertian pemasaran internasional dan pemasaran global. Yang kedua, faktor pendorong pasar domestik menuju pasar internasional. Yang ketiga, jenis-jenis pemasaran internasional. Manfaat yang diperoleh dari menonton video tersebut adalah dengan adanya pemasaran internasional ini sangat memberikan gambaran penting bagi kami ketika kedepannya menjadi seorang pebisnis, di mana di dalam pemasaran ini juga membantu konsumen lebih mudah menemukan produk yang sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Video bagian B. Jawabannya, video bagian B berjudul Lingkungan Budaya dan Perilaku Konsumen dalam Pemasaran Global dan Bisnis Internasional. Makna dari judul video tersebut adalah dalam perspektif pemasaran global, lingkungan kebudayaan penting untuk dua alasan. Alasan pertama adalah pemasar global secara konstan menghadapi isu yang membutuhkan pemikiran yang matang berkaitan dengan sejauh mana budaya setempat dapat mempengaruhi bauran pemasaran dari suatu produk. Alasan kedua adalah analisis terhadap lingkungan budaya seringnya dapat memberikan insight atau wawasan mengenai peluang pasar. Teori-teori yang dijelaskan, yang pertama definisi budaya, yang kedua elemen-elemen kebudayaan, yang ketiga perbandingan antar budaya, yang keempat pengaruh budaya terhadap bauran pemasaran, yang kelima budaya organisasi, yang keenam global customer relationship management. Manfaat yang diperoleh adalah dengan adanya pola perilaku konsumen dalam cakupan lintas budaya ini menunjukkan bahwa para pelaku bisnis internasional membutuhkan lokasi pemasaran yang tepat dan cukup luas dibanding hanya sekedar berupaya memahami peran konsumen dalam pasar tertentu. Sekian jawaban UAS MPI dari saya. Terima kasih.